Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kembali kita bertemu dalam acara Sapaan Rohani lewat kanal YouTube dari GKJ Cakraningratan Surakarta. Saat ini kita akan merenungi sabda Tuhan yang terambil dari Tesalonika 4 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12, tapi nanti kita akan menggumuli ayat yang ke-7 dan 8 saja. Nanti yang lainnya bisa Bapak Ibu baca sendiri. Tapi sebelum kita masuk di dalam perenungan, mari kita bersama-sama berdoa memohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur, sembah dan sujud kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah kehidupan kami, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami selalu percaya Tuhan selalu melindungi kami, menyertai kami, menuntun perjalanan hidup kami. Bahkan berkat-berkat Tuhan selalu Tuhan curahkan di setiap hari lepas hari di dalam hidup kami sekeluarga. Bapak, terima kasih atas semuanya itu. Kami hanya mengaturkan segala puji dan syukur kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan sampai saat ini Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan pada kami. Bahkan saat ini kami Tuhan beri kesempatan lagi untuk menggumuli sabda firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati pikiran kami Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga kami akan benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan yang akan kami gumuli. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, mohon tuntunan penyertaan Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga apa yang akan kami sampaikan hanya benar-benar datang dari Tuhan, bukan kehendak kami. Kami serahkan Tuhan sapaan rohani ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami benar-benar layak merenungi sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami haturkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dari 1 Tesalonika 4 yang akan kita renungkan ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Satu perikop ini ayatnya yang pertama sampai ke-12, tapi kita akan baca saja ayat yang ke-7 dan ke-8 yang demikian. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Demikian firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8. Akan kita beri tema renungan kita pada saat ini yaitu panggilan Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada peristiwa sejarah di Rumania pada waktu dulu, abad yang ke-19. Ada sebuah penjara bernama Geria. Di penjara itu banyak orang Kristen yang disiksa dengan cara dipukuli sampai mati. Jadi pada waktu itu banyak martir-martir Tuhan yang berguguran
di dalam penjara Geria di Rumania. Salah satu korban pemukulan itu bernama Rick. Salah satu bernama Rick. Saat itu, Rick dipukuli oleh seorang komite sentral Partai Komunis yang bernama Grecu. Salah satu orang dari komite yang pada waktu itu berkuasa, yaitu Partai Komunis di Rumania bernama Grecu. Waktu itu, Grecu mengatakan, coba Anda perhatikan apa yang dikatakan Grecu. Tahukah kalian, akulah Tuhan, aku berkuasa atas hidup dan matimu. Semuanya bergantung padaku. Bila aku mau kamu hidup, maka kamu akan hidup. Bila aku mau kamu mati, kamu akan mati. Akulah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu pernyataan yang sungguh-sungguh congkak dari seorang komite sentral Partai Komunis pada waktu itu. Yang menyiksa Rick. Orang ini mengatakan bahwa ia Tuhan. Bahwa ia yang menentukan hidup dan mati orang-orang yang disiksa itu. Termasuk pada waktu itu adalah Rick. Dan Rick menjawab, pada saat itu Rick menjawab, katanya, Anda tidak menyadari bahwa ucapan itu maknanya dalam sekali. Anda tidak menyadari bahwa ucapan Anda itu maknanya dalam sekali. Rick menggambarkan demikian. Setiap ulat sebenarnya adalah kupu-kupu. Jika ia berkembang dengan benar, Anda sebenarnya tidak diciptakan menjadi penyiksa. Seseorang yang membunuh, Anda telah diciptakan untuk menjadi seorang yang menyerupai Tuhan. Rick berani berkata demikian, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Anda tidak diciptakan untuk menjadi seorang penyiksa atau seorang pembunuh. Anda telah diciptakan untuk menjadi seorang yang menyerupai Tuhan. Ini yang dikatakan Rick. Dengan kehidupan Allah dalam hati Anda, banyak orang yang menjadi penganiaya, pembunuh seperti Anda. Seperti Rasul Paulus. Rick mengingatkan, Rick mengatakan bahwa dulu Saulus sebelum menjadi Rasul Paulus, dia adalah seorang pembunuh, penyiksa orang-orang pengikut Tuhan Yesus Kristus. Bahwa sangat memalukan bagi seseorang untuk melakukan kekejaman karena mereka dapat melakukan hal-hal yang jauh lebih baik. Ini harus diingat, Bapak Ibu, kata-kata ini. Sangat memalukan bagi seseorang untuk melakukan hal-hal yang jahat. Padahal mereka dapat melakukan hal-hal yang jauh lebih baik. Dengan demikian mereka ikut ambil bagian dalam sifat Tuhan. Yesus berkata pada orang Yahudi di zamannya, kalian adalah anak-anak Allah, percayalah kepadaku. Itu dulu pada waktu Tuhan Yesus disiksa. Tuhan Yesus merasakan orang-orang ini tidak tahu bahwa mereka menyiksa Tuhan, bahkan menyalibkan Tuhan, membunuh Tuhan. Mereka tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus mengasihi mereka. Kalian adalah anak-anak Allah.
percayalah kepadaku. Tuhan Gereja, panggilan Tuhan yang sejati adalah untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Ini pernyataan dari Rick. Untuk memiliki karakter Allah, bukan menjadi seorang penyiksa. Gereja diberitahu oleh Rick ini yang disiksa pada waktu itu. Tapi apa Bapak Ibu Saudara? Gereja tidak mempedulikannya dan terus memukuli Rick hingga tewas. Hingga Rick meninggal. Gereja membunuh Rick hingga saat itu dengan cara yang kecil. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkataan Rick terus terngiang di telinganya, di telinga gereja. Maka dari itu Tuhan memberkati gereja ini. Beberapa bulan setelah itu gereja bertobat, bahkan menjadi pengikut Kristus yang setia. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebetulnya tidak perlu ada pengorbanan dulu baru gereja bertobat. Tidak ada dulu penyiksaan kepada orang-orang baru gereja menjadi pengikut Kristus. Tapi hal ini sudah terjadi. Gereja menjadi pengikut Kristus yang setia. Pesan yang sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus juga disampaikan bagi kita pada hari ini. Yaitu agar kita memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini harapan kita. Ini cita-cita kita sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu, kita harus bertobat dan meninggalkan cara hidup kita yang lama yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dengan cara hidup baru dalam pimpinan rohnya. Dalam pimpinan Rohul Kudus. Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak peduli bagaimana latar belakang dan keadaan kita di masa lalu. Namun sebaliknya, Tuhan peduli terhadap masa depan kita. Dia telah menyiapkan berkat-Nya yang luar biasa dan hendak memberikan mahkota kehidupan bagi kita. Jika kita taat pada perintah-Nya. Tuhan juga rindu untuk bersekutu dengan kita untuk melakukan karya-karya yang dahsyat di dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita benar-benar memanfaatkan hidup kita. Setelah kita bertobat, kita berada di dalam kehidupan yang baru. Mari kita menjadi pelayan-pelayan Kristus yang setia, yang taat kepada perintah-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita buka hati untuk kembali kepada-Nya. Benar-benar bertobat dan hidup taat seturut kehendak. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersama Tuhan, hidup kita akan selalu indah dan penuh kebahagiaan. Ada tertulis di dalam kehidupan, di dalam firman Tuhan yang demikian. Kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu, menguatkan hatimu, seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Ini harapan bagi kita. Tuhan memanggil kita
Tuhan menyediakan kita harapan yang benar-benar, janji Tuhan yang kita amini. Kita akan masuk di dalam kerajaan Tuhan dan kemuliaannya. Itulah janji Tuhan. Untuk itu, semoga kita semua dimampukan untuk selalu hidup di jalan kebenaran Tuhan. Kita akan menjadi taat dan menurut kepada Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, pikiran kita. Tuhan memberkati. Amin.